Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah I'anatul Talibin, masih tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita telah sampai kepada qala syekhuna, telah berkata guru kami, yaitu Ibnu Hajar. Kata guru beliau, wa yadhhar, dan yang tampak adalah al-afwu, dimaafkan. Aman dari orang ubtulia, yang dia diuji, bidami lisatihi, dengan darah gusinya, bihaitsu, dengan sekira, la yumkinuhu, tidak memungkinkan baginya, al-ihtirazu anhu, menghindar, anhu, dari darah gusinya. Jadi kalau ada orang yang diuji dengan gusinya itu senantiasa berdarah dan itu nggak bisa dihindari, maka menurut Ibnu Hajar, guru pengarang kitab Fathul Mu'in, kata beliau yang tampak itu adalah dimaafkan. Artinya dia menelan ludah yang bercampur dengan darah gusinya, itu enggak masalah, itu dimaafkan. Tidak membatalkan puasanya. Wa qala ba'duhum, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama, mata, kapan, ibtala'ahu, menelan ludah tadi, siapa? Al-mubtalabih, orang yang diuji bihi, dengan darah. Mata, kapan, ibtala'ahu, menelan hu, darah gusi tadi, al-mubtalabihi, orang yang diuji bihi, dengan darah gusi, ma'a ilmihi, bersama taunya dia, bihi, dengan darah gusi, walaysa lahu, dan tidak ada lahu baginya, anhu, dari darah gusinya tadi, hutun, kesempatan untuk menghindar, gak ada kesempatan untuk menghindar darinya, fasaumuhu, maka adapun puasanya itu sahihun, itu sah. Jadi intinya, kalau darah gusi tadi itu gak bisa dihindari, kemudian dia menelannya, maka itu gak masalah. Fasaumuhu sahihun, adapun puasanya itu sah. Kemudian wabisirfi, dan keluar dengan kata sirfi, al-mukhtalitu bitahirin akhara. Jadi kemarin kan itu disebutkan bahwasannya syarat ludah yang boleh ditelan itu diantaranya syaratnya adalah harus sirfun, yaitu murni ludah, belum bercampur dengan apapun. Tetapi kalau ludah tadi itu sudah bercampur dengan yang lainnya, maka menelannya itu bisa membatalkan puasa. Wabisarfi, dan keluar dengan kata-kata sirfi, yaitu murni, itu adalah al-mukhtalitu, yaitu ludah yang bercampur, bitahirin, dengan perkara yang suci, akhara, yang lainnya. Fayuftiru, maka batal puasanya, man, orang, ibtala'a, yang dia menelan, riqon, ludah, mutaghayyiron, yang berubah. Berubahnya tadi bihumrati nahwi tanbul, dengan merah seumpama tanbul. Jadi tanbul ini adalah tanaman India yang daunnya itu dikunyah. Kemudian ketika daunnya tadi dikunyah, itu mengeluarkan warna merah. Nah, menelan ludah yang bercampur dengan warna merah ini dari daun tanbul tadi, itu bisa membatalkan puasa.
Wa in ta'assara izalatuha, meskipun sulit untuk menghilangkan warna merah tadi. Atau bisabghi khaitin, atau dengan warna khait yaitu benang, fatalahu yang dia memintal hu benang tadi, bifamihi dengan mulutnya. Atau ludah tadi berubah dengan sebab warna benang yang dia memintal benang tadi dengan mulutnya. Ini juga bisa membatalkan puasa kalau ditelan. Kemudian wabi ma'dinihi, dan keluar dengan pernyataan ma'dinihi. Ma'din ini sumbernya ludah. Jadi di atas itu kan disebutkan kalau ludah tadi itu masih berada di sumbernya ludah yaitu mulut, kemudian kita telan ludah tadi, maka itu enggak masalah, enggak membatalkan puasa. Tetapi kalau ludah tadi itu sudah keluar dari mulut, kemudian kita telan, maka itu membatalkan puasa. Jadi wamin ma'dinihi, dan keluar, wabi ma'dinihi, dan keluar dengan pernyataan ma'dinihi, sumbernya ludah, itu adalah sesuatu, idza kharaja minal fam, apabila ludah itu keluar dari mulut. Ludahnya sudah keluar dari mulut. La ala lisanihi, tetapi lidah tadi tidak berada di atas lesannya, bukan berada di atas lidahnya. Kalau ludah tadi berada pada lesannya, lidahnya, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi, itu enggak membatalkan puasa. Walau ila zahiri syafah, walaupun ketika ludah tadi dikeluarkan dari mulut, itu sampai ke bagian luar mulut. Thumma raddahu, kemudian dia mengembalikan ludah tadi bilisanihi, dengan lidahnya, wabtala'ahu, dan dia menelan ludahnya tadi. Ini juga bisa membatalkan puasa. Bala, atau dia membasahi khaiton benang, siwakan, atau dia membasahi siwak, birikihi, dengan ludahnya, bimain, atau dibasahinya tadi dengan air. Faradahu, kemudian dia mengembalikannya, ila famihi, mengembalikan siwak atau benang tadi, ila famihi, kepada mulutnya. Wa alaihi, dan pada siwak atau pada benang tadi itu rutubatun, itu ada bebasahan, tanfasilu, yang terpisah, wabtalaha, dan dia menelan bebasahan tadi, bebasahan yang terpisah dari benang atau siwak tadi, maka fayuftiru, maka batallah puasanya orang yang berpuasa. Bikhilafima, berbeda masalahnya, laulam yakun alal khaid, seandainya tidak ada pada benang, sesuatu yanfasilu, yang terpisah, tidak ada pada benang, ini adalah bebasahan, yanfasilu, yang terpisah apa likilatihi, karena sedikitnya li asrihi, karena sudah diperasnya li jafafihi, atau sudah kerasnya atau sudah keringnya fa innahu la yadur, sesungguhnya yang demikian itu mengembalikan siwak atau benang tadi ke dalam mulut, itu la yadur, itu enggak masalah, tidak membatalkan puasa. Jadi kalau pada benang atau siwak itu tidak ada sesuatu yang basah yang terpisah dari keduanya, kemudian benang atau siwak tadi itu dikembalikan masuk lagi ke dalam mulut, maka itu enggak masalah, tidak membatalkan puasa, karena enggak ada bebasahan yang terpisah. Ka'atharil matmadoh, hal itu seperti athari ma'il matmadoh, bekas air kumur-kumur. Wa in amkana majuhu, meskipun memungkinkan majuhu, mengeluarkan air tadi, air bekas kumur-kumur, li usri taharruzi anhu, karena sulitnya menghindar anhu, dari
air bekas madmadah. Fala yukallafu, maka orang yang berpuasa itu tidak dibebani tansyifal fam, untuk mengelap mulutnya, anhu, dari air bekas kumur-kumur. Jadi ketika kita kumur-kumur, misalnya ketika berwudu, kumur-kumur untuk berwudu, kemudian ada bekas air kumur-kumur, kemudian kita telan air tersebut, maka itu enggak masalah, enggak membatalkan puasa, meskipun itu bisa dikeluarkan. Kenapa? Li'usri taharuzi anhu, karena sulitnya menghindar anhu dari air bekas kumur-kumur tadi. Jadi enggak perlu meludah dengan ludah yang banyak, itu enggak perlu. Ditelan pun itu dimaafkan, enggak masalah. Nah, coba kita baca hasyiah i'anahnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan qala syekhuna wa yadhhar ila akhirih. Hal ini kata beliau kiasan, karena mengkiaskan ala mi'atil maksur, atas bolnya maksur, orang yang terkena penyakit ambeien. Jadi dimaafkannya darah gusi tadi itu karena mengkiaskan dengan bolnya seorang yang terkena penyakit wasir. Karena kedua-duanya itu nggak bisa dihindari, maka itu dimaafkan. Wa mithluhu, dan seperti perkataannya Syekhuna fin nihayah, di dalam kitab nihayah, wa nasuha, dan adapun nasnya kitab nihayah itu adalah lau amat, seandainya amat menyebar, balwa syakhsin, diujinya seorang, bidamyi lisatihi, dengan darahnya, dengan darah gusinya, bihaitsu yajri, dengan sekira yajri, darahnya tadi mengalir daiman, terus menerus, au ghaliban, atau darahnya tadi mengalir ghaliban, sering keluar, sering mengalir, maka sumiha, maka itu dimaafkan. Sumiha, dimaafkan, bima, dengan sesuatu, ya syukku, yang sulit, al-ihtirazu anhu, yang sulit menghindar darinya. Wa yakfi, dan cukup baginya, baskuhu, yaitu meludahkan darah tadi. Wa yu'fa, dan dimaafkan, an atharihi, dari bekasnya darah tadi. Jadi bekas darah yang masih ada bercampur dengan ludah itu enggak masalah, itu dimaafkan. Wala sabila, dan tidak ada jalan, ila taklifihi, kepada membebani orang yang berpuasa, ghuslahu, kepada membasuh darah tadi, jami'an naharihi, sepanjang siangnya. Tidak ada jalan untuk memaksa orang yang berpuasa tadi, untuk memaksanya membasuh darah tadi sepanjang siang. Idil qardu, karena pertimbangannya adalah annahu, bahasanya darah tadi itu yajri, mengalir daiman, terus menerus, atau yatarasyahu, atau darah tadi merembes keluar. Warubama, dan terkadang, idza ghasalahu, apabila seorang membasuh darah tadi, zata juryanuhu, maka akan bertambahlah juryanuhu, mengalirnya darah tadi. Kada, sebagaimana qala telah mengatakan yang demikian itu al-Adhru'i, Imam Adhru'i. Wa huwa, adapun perkataannya Imam Adhru'i ini itu fiqhun zahirun, itu adalah pemahaman yang jelas. Jadi seandainya seorang diuji dengan keluarnya darah pada gusinya yang terus-menerus atau sering keluar, maka hal itu dimaafkan karena sulit dihindari, dan cukup baginya meludahkan darah tadi. Nah, adapun bekas darah tadi itu dimaafkan, masih ada bekas-bekas darahnya itu enggak masalah ditelan, itu dimaafkan, dan enggak perlu membasuh darah tadi sepanjang siang. Karena pertimbangannya adalah darah tadi itu mengalir terus-menerus. Bahkan terkadang kalau dibasuh itu bisa bertambah deras mengalirnya. Maka kesimpulannya darah tadi itu dimaafkan.
Qala telah berkata fi Busyrul Karim, di dalam kitab Busyrul Karim. Pengarang kitab Busyrul Karim berkata di dalam kitabnya Busyrul Karim. Kata beliau, kata pengarang Busyrul Karim, walana, dan kami memiliki wajhun, yaitu satu pendapat bil afwi, dengan dimaafkan anhu dari darah gusi tadi, mutlakon secara mutlak. Dimaafkan secara mutlak. Idza kana sofian, apabila darah ludahnya tadi itu jernih, murni, masih jernih. Wa fi tanajjusirik, dan di dalam menjadi najisnya rik, yaitu ludah, bihi dengan sebab darah tadi, itu iskal, itu muskil. Jadi di dalam menjadi najisnya ludah, bihi dengan sebab darah gusi tadi, itu iskal, itu muskil. Li'annahu najisun, karena darah tadi itu najis. Amma yang telah menyebar apa ikhtilatuhu, bercampurnya darah tadi, bima'in dengan benda cair. Wa makana kadzalika, dan apa-apa yang ada ma tadi itu kadzalika bersifat seperti darah tadi, la yunajisu mulaqihi, tidak bisa menajiskan perkara yang ditemuinya. Contohnya kama, sebagaimana fidam, dalam masalah darah, alal lahmi, yang ada pada daging. Idza wudi'a, apabila daging tadi diletakkan filma, di dalam air, lil lil litabkhi, untuk dimasak. Apabila daging tadi diletakkan di air untuk dimasak, fa innan dam, sesungguhnya darah, itu la yunajisu, itu tidak bisa menajiskan almaa, air. Jadi kata pengarang Busyrul Karim, kalau ludah itu menjadi najis sebab darah gusi tadi, maka kata beliau itu muskil. Nah, beliau menyamakan darah yang bercampur dengan ludah tadi seperti darah pada daging yang diletakkan pada air untuk dimasak. Maka darah tadi itu nggak bisa menajiskan air. Simpulannya, darah tadi ketika bercampur dengan ludah itu nggak masalah ditelan, itu dimaafkan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.